Jangan salah, Petronas dan Pertamina itu mirip, sama-sama BUMN, sama-sama kuasai pasar. Bedanya, Petronas nggak monopoli dan tetap bisa untung ratusan triliun, sedangkan Pertamina masih sering rugi. Kok aneh ya? Di Malaysia, semua SPBU, baik Petronas maupun swasta, mendapat subsidi yang sama dari pemerintah. Hasilnya, mereka jual BBM RON 95 dengan harga sama, sekitar Rp7.800 per liter. Jadi, tidak ada perang harga, persaingan pure dari kualitas. Warga cukup tunjukkan MyCard untuk membeli BBM subsidi, dan bebas pilih isi di mana saja. Menariknya, meskipun tidak memonopoli pasar, warga Malaysia tetap lebih cinta produk lokal. Hasilnya, Petronas berhasil kuasai 85% pasar SPBU di Malaysia dan tetap cetak laba besar 216 triliun di 2024. Kenapa Pertamina nggak jadi supplier bensin timnya Rio Haryanto di F1? Dioplos? Bukan. Jadi Manor Racing ini pakai bensin dan pelumas dari perusahaan minyak Malaysia, Petronas, yang sekarang masih menjadi penyedia bahan bakar dan pelumas buat tim yang pernah mendominasi F1 bersama Lewis Hamilton, yaitu Mercedes. Di musim pertamanya, Pertamina menyediakan 5 juta euro dari 15 juta euro yang diminta Manor dari Rio. Pertanyaannya, kenapa Manor malah pakai bahan bakar Petronas bukan Pertamina? Biasanya setiap tim punya perjanjian kerjasama dengan brand tertentu, misalnya Ferrari sama Shell, Red Bull dengan ExxonMobil, lalu McLaren dengan BP dan Castrol. Nah, Manor sendiri mendapatkan pasokan mesin dari Mercedes yang udah jalin kerjasama bareng Petronas sebagai supplier mereka. Selain itu, buat jadi pemasok bahan bakar buat tim-tim di F1, para pemasok harus lolos uji dari FIA yang merupakan federasi dari F1. Hubungan antara Petronas dan Pertamina selalu terlihat rapi di permukaan, seperti dua raksasa energi yang berjalan berdampingan sambil tersenyum ke kamera. Namun di balik meja rapat, di balik dokumen perjanjian dan di balik sumur-sumur minyak yang terus berdentum siang malam, ada tensi yang tidak pernah benar-benar tenang. Sebuah tensi yang sudah bertahun-tahun hidup dalam sunyi, mengalir seperti minyak mentah di pipa baja, kadang panas, kadang mendingin, namun selalu bergerak. Kedua perusahaan ini lahir dari negara bertetangga yang sejarahnya penuh persaingan terselubung. Malaysia dengan Petronasnya yang elegan, disiplin, dan sering dipuji sebagai perusahaan negara paling modern di Asia. Indonesia dengan Pertaminanya yang perkasa, penuh potensi tapi juga terus dibayang-bayangi turbulensi internal. Ketika dua identitas itu bertemu dalam satu meja perundingan migas, wajar bila muncul percikan yang tidak selalu terlihat publik. Sudah lama masyarakat membandingkan keduanya. Seolah-olah Petronas adalah contoh ideal, sementara Pertamina digambarkan sebagai raksasa yang masih terseok mencari pijakan. Padahal cerita ini jauh lebih rumit dari sekedar siapa yang lebih bersinar. Ada sisi politik, ekonomi, ambisi nasional, dan bahkan ego korporasi yang saling bertautan. Dan yang paling sering menjadi bahan bakar drama adalah setiap kali ada proyek besar yang melibatkan keduanya. Orang-orang langsung membayangkan ada konflik yang memanas di ruang rapat, padahal kenyataannya banyak keputusan lahir dari negosiasi panjang, dingin, penuh strategi, dan sama sekali tidak romantis. Tetapi satu hal yang pasti, setiap proyek bersama, setiap wilayah kerja yang diperebutkan, selalu menyisakan cerita panas yang tidak pernah benar-benar selesai. Beberapa tahun terakhir, tensi itu semakin tampak ketika Petronas mulai menyasar lebih banyak ladang migas Indonesia, terutama di kawasan timur yang masih kaya potensi. Ketika Petronas mengajak Pertamina dan Total Energies masuk dalam negosiasi blok Bobara, banyak yang menganggap ini bentuk kerjasama elegan yang saling menguntungkan. Namun di balik layar, Pertamina menyadari bahwa setiap langkah Petronas bukan sekedar tawaran persahabatan, melainkan strategi memperluas pengaruh. Malaysia tahu betul bahwa masa depan energi kini berada pada eksplorasi laut dalam yang butuh teknologi mutakhir. Dan Petronas dengan reputasinya ingin memastikan dirinya tetap berada di lingkaran utama industri migas Asia Tenggara. Pertamina tidak buta melihat semua itu. Indonesia tahu bila ingin menjaga kedaulatan energi, tidak bisa hanya mengandalkan semangat nasionalisme. Butuh modal besar, teknologi mahal, manajemen efisien, dan pengalaman global. Disinilah paradoks itu muncul. Indonesia ingin berdaulat, tapi pada saat yang sama tidak bisa menutup pintu dari perusahaan asing, termasuk Petronas. Dan Petronas memanfaatkan paradoks itu dengan sangat cerdas. Mereka tidak datang sebagai penjajah, tetapi sebagai sekutu yang membawa teknologi. Namun dalam dunia energi, sekutu pun bisa saja berubah menjadi lawan bila kepentingan nasional bertemburan. Ketika berita-berita sensasional mulai beredar, seolah-olah Indonesia pernah mengusir Petronas, suasana menjadi semakin dramatis. Judul-judul panas seperti Padan Muka atau Indonesia menyesal usir Petronas memicu reaksi emosional di dua negara serumpun itu.
Rakyat yang tidak mengikuti dinamika migas secara mendalam jadi terpancing oleh narasi konflik yang sebenarnya tidak pernah benar-benar terjadi. Tetapi inilah dunia digital. Fakta seringkala oleh emosi, dan emosi selalu memilih cerita yang paling dramatis. Padahal di dokumen-dokumen resmi, tidak ada satupun catatan bahwa Petronas pernah diusir. Justru sebaliknya, Petronas masuk ke lebih banyak blok migas Indonesia, dan Pertamina tidak keberatan karena tahu mereka butuh partner yang bisa diajak berbagi resiko. Disinilah drama itu semakin terasa. Dua raksasa yang di depan publik tampak bekerja sama, tapi di balik itu sebenarnya saling mengukur kekuatan. Pertamina dengan semua tekanan politik dalam negeri mencoba menunjukkan bahwa mereka masih penguasa wilayah sendiri. Petronas dengan reputasi internasionalnya ingin membuktikan bahwa mereka bisa menjadi pemain utama di luar negaranya. Dunia migas memang tidak mengenal kawan sejati, yang ada hanyalah kepentingan. Dan ketika kepentingan dua negara bertemu di satu ladang minyak, cerita dramatis pasti akan lahir. Apalagi ketika Pertamina dihantam isu korupsi besar yang menyeret beberapa pejabatnya. Skandal itu membuat kepercayaan publik runtuh, sementara citra Petronas di mata masyarakat Malaysia dan sebagian Indonesia terlihat bersih dan stabil. Inilah titik di mana narasi perbandingan terus menguat. Ada yang mengatakan Pertamina terlalu banyak menjadi sapi perah politik, sementara Petronas beroperasi lebih seperti perusahaan bisnis murni. Padahal dunia tidak sesederhana itu. Petronas pun punya tekanan politik sendiri, hanya saja mereka lebih rapi menyembunyikannya. Tetapi di mata publik, cerita yang paling menarik adalah cerita tentang si kuat melawan si rapuh, dan pertarungan imajinatif itu terus hidup dalam pikiran banyak orang. Setiap kali ada keputusan tentang proyek baru, publik selalu bertanya siapa yang lebih unggul. Ketika Shell mundur dari blok Masela dan memberikan ruang kepada Pertamina serta Petronas, masyarakat langsung membayangkan duel tanpa suara di ruang negosiasi. Apakah Pertamina merasa terancam? Apakah Petronas sengaja menguasai panggung lebih besar? Atau apakah keduanya diam-diam ingin saling mengalahkan? Padahal kenyataannya, dunia migas sangat pragmatis. Jika bisa berbagi resiko, mereka berbagi. Jika bisa menekan biaya, mereka tekan bersama. Namun itu tidak menghilangkan fakta bahwa kedua perusahaan selalu berlomba menjadi wajah energi utama di Asia Tenggara. Drama itu semakin mengental setiap kali media memainkan isu nasionalisme. Sedikit saja ada gesekan, langsung muncul wacana Indonesia harus berdiri sendiri atau Malaysia jangan sombong. Padahal kedua negara ini tidak punya pilihan selain bekerja sama. Dunia energi global sudah berubah. Minyak semakin sulit ditemukan, eksplorasi semakin mahal, dan era transisi energi membuat keuntungan migas nggak lagi sebesar dulu. Petronas dan Pertamina sama-sama tahu bahwa bertarung hanya akan melemahkan keduanya. Tetapi rasa saling ingin unggul tetap ada. Mereka seperti dua saudara yang akrab, tapi selalu bersaing, saling melengkapi, namun juga saling menantang. Sementara publik terus disuguhi drama, kedua perusahaan justru sebenarnya semakin erat bekerja sama. Proyek-proyek baru terus direncanakan, konsorsium dibentuk, teknologi dibagikan, tetapi tensi tidak pernah mati. Pertamina merasa harus mempertahankan harga dirinya sebagai perusahaan dari negara besar dengan populasi jutaan tenaga kerja. Petronas merasa perlu menjaga kualitasnya sebagai kebanggaan Malaysia yang berhasil menembus pasar global. Pertemuan mereka seperti dua gelombang besar yang bertemu, tidak saling menghancurkan, tetapi menciptakan riak-riak dramatis yang menarik untuk diamati. Jika melihat dari jauh, hubungan mereka seperti tarian panjang. Kadang bergerak harmonis, kadang saling dorong, kadang saling tarik, namun tidak pernah benar-benar berpisah. Setiap proyek baru menjadi panggung baru, setiap negosiasi menjadi babak baru, dan setiap isu publik menjadi bumbu yang membuat drama ini terus hidup. Pada akhirnya, mungkin tidak akan pernah ada pemenang atau pecundang, yang ada hanyalah dua raksasa energi yang terus mencoba bertahan di tengah dunia yang berubah cepat. Mereka saling membutuhkan, tetapi juga tidak ingin tampil lebih lemah. Mereka bekerja sama, tetapi juga bersaing diam-diam. Dan justru disitulah letak dramanya. Dari semua isu yang beredar, satu hal menjadi jelas, hubungan Petronas dan Pertamina bukan cerita perang, bukan pula cerita cinta. Ini adalah kisah dua kekuatan yang tak bisa terpisah, namun juga tak bisa benar-benar menyatu. Sebuah saga lanjut di industri energi yang akan terus hidup selama minyak masih mengalir, selama gas masih dibutuhkan, dan selama kedua negara masih berdiri berdampingan di peta dunia. Dan drama itu akan terus berlanjut selama satu masih ingin membuktikan bahwa dia bisa melampaui yang lain. Selama itu pula, cerita Petronas dan Pertamina tidak akan pernah kehilangan panasnya.